Cuma sebentar scrolling, tapi tanpa sadar, langit sudah gelap dan pikiranmu masih belum tenang. Satu video lewat, lalu satu lagi, lalu berita buruk lainnya tentang hidup orang lain, tentang masalah dunia, tentang ketakutan-ketakutan yang bahkan sebelumnya tidak kamu pikirin. Dan anehnya, semakin lelah pikiranmu, semakin sulit berhenti scrolling. Kalau akhir-akhir ini kamu sering overthinking setiap malam, merasa cemas tanpa alasan yang jelas, atau sulit benar-benar beristirahat dari media sosial, mungkin kamu sedang mengalami doom scrolling. Halo, selamat datang di Ruang Narasi, ruang untuk memahami isi kepala kita tanpa menghakimi diri sendiri. Di video ini kita akan membahas kenapa doom scrolling bisa membantu pikiran semakin penuh, dan kenapa semakin kita merasa cemas, semakin sulit rasanya melepaskan diri dari layar. Hari ini scrolling sudah jadi bagian dari hidup kita. Bangun tidur, buka TikTok. Lagi makan sambil buka Instagram. Sebelum tidur bilangnya cuma 5 menit. Tapi akhirnya terjebak berjam-jam dalam lautan informasi yang gak habis-habis. Dan tanpa sadar, sebagian besar yang kita konsumsi adalah hal-hal yang memicu kecemasan. Berita buruk, drama, perbandingan hidup, komentar negatif, ketakutan tentang masa depan. Padahal otak manusia tidak dirancang menerima begitu banyak emosi sekaligus dalam satu hari. Secara psikologis ada alasan kenapa kita sulit berhenti scrolling. Psikolog B.F. Skinner menjelaskan sebuah konsep bernama variable ratio reinforcement. Konsep ini menjelaskan bahwa manusia cenderung sulit berhenti ketika mendapatkan reward yang muncul secara tidak menentu. Bayangkan, seperti seseorang yang terus membuka chat karena berharap ada pesan yang menyenangkan. Kadang ada balasan yang membuat senang, kadang gak ada apa-apa. Tapi justru karena tidak pasti, kita terus mengecek lagi dan lagi. Media sosial bekerja dengan cara yang mirip. Saat scrolling, otak kita terus berharap, siapa tahu video berikutnya lebih relate, siapa tahu ada konten yang bikin mood lebih baik, siapa tahu ada sesuatu yang baru. Dan karena konten yang muncul secara random, otak akhirnya terus mencari stimulus berikutnya tanpa sadar. Masalahnya, algoritma tahu bahwa emosi negatif membuat kita bertahan lebih lama. Karena secara alami otak manusia memang lebih sensitif terhadap ancaman dan hal buruk. Itulah kenapa satu berita negatif bisa terus teringat bahkan setelah HP dimatikan. Dan semua itu sering memuncak di malam hari, saat suasana mulai sepi, saat tubuh mulai lelah, saat akhirnya kita sendirian dengan isi kepala sendiri. Lalu muncul pikiran-pikiran seperti, aku tertinggal dari orang lain, kenapa hidupku belum sejauh mereka? Kenapa akhir-akhir ini aku gampang cemas? Aku capek, tapi kenapa tetap nggak bisa berhenti scrolling? Padahal awalnya kita cuma ingin mencari hiburan, namun yang kita dapat justru kelelahan mental. Dan mungkin yang paling menyedihkan adalah banyak orang tidak sadar bahwa dirinya sedang lelah secara emosional karena terlalu banyak menerima informasi. Bayangkan jika setiap malam kita terus mengisi kepala dengan ketakutan, perbandingan, dan kebisingan tanpa jeda. Betapa lelahnya hati yang tidak pernah diberi ruang untuk tenang. Doom scrolling bukan sekadar biasaan bermain media sosial terlalu lama. Kadang itu adalah cara kita mengalihkan diri dari rasa sepi, cemas, atau takut menghadapi isi pikiran sendiri. Tapi semakin kita lari ke layar, semakin penuh juga isi kepala kita. Karena tidak semua hal harus kita konsumsi dan tidak semua hal harus kita pikirin sekaligus. Doom scrolling itu normal kok. Semua orang juga main media sosial, dan memang benar media sosial bukan musuh. Scrolling juga bukan sesuatu yang sepenuhnya salah. Kadang kita memang butuh hiburan, butuh distraksi sebentar setelah hari yang melelahkan. Tapi masalahnya bukan ada pada media sosialnya, masalahnya muncul ketika scrolling bukan lagi menjadi hiburan melainkan pelarian. Saat kita terus scroll bukan karena ingin menikmati konten, tapi karena tidak ingin diam dengan isi kepala sendiri. Dan ironisnya, semakin kita mencoba lari dari rasa cemas lewat scrolling, semakin penuh juga pikiran kita setelahnya. Kita merasa sedang istirahat, padahal otak terus menerima informasi baru, emosi baru, perbandingan baru, ketakutan baru. Tubuh mungkin sedang rebahan, tapi pikiran tetap bekerja tanpa henti. Itulah kenapa setelah berjam-jam scrolling, banyak orang justru merasa lebih kosong, lebih lelah, dan lebih overthinking. Jadi bukan berarti semua scrolling buruk, tapi ketika media sosial mulai membuat kita jauh dari diri sendiri, sulit tenang, dan tidak pernah benar-benar hadir di kehidupan nyata, mungkin itu tanda bahwa kita tidak sedang mencari hiburan, kita sedang mencari pelarian. Kalau setiap hari kita terus memenuhi pikiran dengan kebisingan, ketakutan, dan kehidupan orang lain, lalu kapan kita benar-benar mendengarkan diri sendiri? Doom scrolling membuat kita terus melihat keluar sampai lupa pulang ke dalam diri.
Kita jadi sibuk mengetahui banyak hal, tapi semakin jauh dari ketenangan. Padahal tidak semua keresahan harus dicari jawabannya di layar. Ada beberapa rasa lelah yang tidak selesai dengan scrolling, tidak selesai dengan distraksi, tapi selesai saat kita mulai diam dan sadar sepenuhnya pada diri sendiri. Spiritual awareness bukan berarti harus selalu tentang hal besar atau rumit. Kadang itu dimulai dari hal sederhana, menyadari nafas kita, memberi jeda sebelum tidur, belajar hadir utuh di momen sekarang, atau menerima bahwa tidak semua hal harus kita kontrol. Karena semakin kita mengenal isi diri sendiri, semakin kecil kebutuhan untuk terus mencari pelarian di media sosial. Dan mungkin ketenangan yang selama ini kita cari di luar sebenarnya sedang menunggu kita untuk kembali ke dalam diri. Jadi malam ini sebelum buka satu video lagi, coba tanyakan perlahan ke diri sendiri, apa yang sebenarnya sedang aku cari? Karena bisa jadi yang kamu butuhkan bukan lebih banyak informasi, tapi lebih banyak ruang untuk kembali tenang.